Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau melihat lambaian tangan-tangan yang siap diberkati Tuhan pada hari ini saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di hari ini saudara. Mari saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa untuk masuk dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih izinkan setiap kami datang di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud bagi setiap kami Tuhan. Untuk memperbaiki diri kami Tuhan, lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa segenap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab Engkau saja yang layak kami elok-elokkan Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak peduli akan beban persoalan hidup kami. Kami akan terus menyembah Engkau. Kami akan terus meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah yang kami ajukan. Kaulah yang kami tinggikan Tuhan. Kau Alfa dan Omega. Engkau yang selalu menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan fokus dirimu hanya kepada Tuhan saja. Mari fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan saja di pagi hari ini saudara. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih lagi mengurapi setiap kami. Lebih lagi memperbarui setiap roh kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan pujian kami. Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Bagi hidup kami Yesus. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh kami lebih lagi. Bawa kami di gunung kudus-Mu Tuhan. Ajak kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Sentuh hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus.
kami lebih lagi ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang Kau sumber penghiburan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang sanggup mengubahkan mata air Tuhan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Lagi di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama nyatakan. Sebab itu ku kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Syadalalalala, syadalalaya sandi. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami puja Tuhan di hari ini, bahkan di seumur hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa menyembah-Mu dengan bahasa-bahasa yang bagus, tapi kami yakin Tuhan, Engkau melihat hati kami di pagi hari ini. Yesus, penuhi kami Tuhan. Ya lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Ya bangun hubunganmu bersama Tuhan, bangun hubunganmu lebih lagi di hadapan Tuhan. I worship you Jesus, I worship you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau gunung batu kami, Engkau keselamatan bagi kami Tuhan. Engkau gunung batu pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau harapan kami Tuhan Yesus. Bahkan di saat kami merasa bahwa jalan kami buntu Tuhan, Engkau bukakan Tuhan. Engkau menyediakan setiap keperluan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Yahweh, Engkau Rafa, Engkau Jireh.
Engkau Adonai Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Lihat betapa besarnya Tuhan, lihat betapa besarnya Allah yang kami sembah. Beri waktu Tuhan untuk berbicara bagi setiap kami. Beri waktu Tuhan untuk berbicara. Kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, Tuhan. Buka hati kami. Masuk Roh Kudus yang manis. Masuklah Roh Kudus yang manis. Apa yang kami khawatirkan Tuhan? Kalau kami punya Allah yang besar, kalau kami punya Allah yang menyediakan, kalau kami punya Allah yang dahsyat, beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari bangun rohmu saudara, mari bangun rohmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan, biar setiap roh menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami mau berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Kami mau berikan segalanya dengan versi terbaik untukmu Bapa. Bahkan hidup kami di hadapanmu Tuhan. Kami berikan seluruhnya hanya kepadamu saja Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada pagi ini Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir pagi ini Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas penyembahan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi Indonesia Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Damai sejahtera turun bagi Indonesia Tuhan. Engkau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan api kemuliaan-Mu turun bagi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Banyak jiwa yang bertobat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau melawat jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan Engkau pakai setiap misioner-misioner di bangsa ini Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setiap pulau demi pulau Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau lawat setiap pulau-pulau Tuhan. Biar setiap jiwa yang ada di pulau-pulau Tuhan boleh mengalami Engkau. Boleh dilawat oleh Engkau Tuhan. Sehingga banyak pertobatan terjadi di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai jajaran paling rendah Bapak RT RW Tuhan. Tuhan beri roh takut akan Engkau bagi mereka Tuhan. Mereka berdiri di bangsa ini dengan roh takut akan Engkau. Mereka boleh bekerja dengan jujur, dengan adil. Mereka boleh membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Bangsa yang menjadi semakin diberkati Tuhan. Kami menolak setiap kecurangan. Kami menolak setiap keserakahan. Kami menolak setiap perpecahan di bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Bahkan untuk pilpres kami tahun depan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turun. Kami minta damai sejahtera Tuhan turun bagi pilpres kami tahun depan Tuhan. Tuhan memilih satu pemimpin yang baik, yang benar bagi bangsa kami Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada pemimpin yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Engkau yang memilih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Nikono Toro Harjo Tuhan, Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Wiwi Komulyono, bahkan Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Tuhan Engkau yang memilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau memperlengkapi hamba-Mu Tuhan. Di akhir-akhir zaman yang semakin sulit ini Tuhan. Engkau pegang kuat tangan hamba-hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan yang baru Tuhan. Beri kekuatan Tuhan bagi kaki hamba-Mu. Untuk terus melangkah. Untuk terus maju memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemana mereka melangkah di situ terjadi mujizat. Di mana mereka melangkah di situ ada pertobatan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya gembala-gembala kami ini ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam kendali tangan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat tempat ibadah kami ini Tuhan. Aston Tuhan Yesus Tuhan, kami tahu Engkau yang menetapkan kami ada di tempat ini Tuhan. Di tengah-tengah Aston Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana yang baik bagi gereja-Mu Tuhan. Engkau mengurapi tempat ini Tuhan. Dari lantai 1 sampai lantai yang paling tinggi Tuhan Engkau mengurapi. Engkau lawat orang-orang yang ada di sini Tuhan. Biar ketika kami menaikkan pujian penyembahan, Engkau menarik banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Roh-Mu tidak terbatas melawat jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di akhir zaman Tuhan. Engkau sanggup pakai gereja-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pembicara pagi hari ini. Ibu Pendeta Muda Rahel Sri Susanti Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan kami bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sampaikan hamba-Mu ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami percaya Kau sudah mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh dipulihkan. Bahkan kami boleh dikuatkan. Kami boleh diteguhkan Tuhan Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Bahkan yang miskin
semakin Tuhan perkaya. Yang buta melihat Tuhan, bahkan yang buta secara rohani Tuhan buat melihat Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semua berasal dari Engkau. Isi hati-Mu yang disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus yang datang pagi hari ini Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kami menerima firman-Mu di tanah hati kami yang paling subur Tuhan Yesus. Engkau memulihkan kami, Engkau memberi kekuatan yang baru bagi kami. Bahkan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Yang tak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang ambil alih ibadah kami ini Tuhan. Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya mau melihat sekali lagi tangan-tangan yang siap memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Engkau gunung batu setiap kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, dengan sukacita, dengan tarian-tarian yang baru. Haleluya. Kita katakan sekali lagi saudara. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu bersama kami Tuhan. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang benar Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mau lebih lagi di
hadapan Tuhan, amin. Amin. Mau lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mau memuji Tuhan, mari kita berikan pujian yang terbaik, amin. Amin. Jangan ada yang malu-malu, mau memuji Tuhan, mau melompat, mau menari untuk Tuhan, mari kita sama-sama lakukan di hadapan Tuhan, amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar dalam hidup kami Bapa. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi segenap jiwa kami mau memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan nyatakan, hanya Engkau yang layak dipuji. Mari kita bertobat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab ajaib perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Engkau memiliki segalanya Tuhan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Sebab tak terbatas kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi sebab segenap jiwa kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangan kita bersama-sama saudara, mari kita angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Sebab Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Engkau melihat setiap pujian kami, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau kemenangan kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Tuhan, agung dan perkasa. Sebab Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau agung, Engkau perkasa. Kau sumber kemenangan bagi setiap kami. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, mari kita tos kanan kiri kita. Kita punya Allah yang besar. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost.
Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu melalui firman Tuhan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Agar kami bisa memperbarui hidup kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Aku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku menjadi alasan kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Pegang erat dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan Tuhan tanpa berserta dengan Engkau Tuhan di pagi hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih dan memanggil kami Bapa. Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan di pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan. Engkau sudah memilih dan memanggil kami Bapa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati bagi kami semuanya Bapa. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan khususnya Kau mengurapi kami Bapa. Dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki Tuhan. Sehingga kami semua dapat menerima berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu. Bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Terlebih Bapa, urapi kami semua. Kiranya Tuhan tidak alasan bagi kami untuk mengganggu kami. Apapun Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Senang hari ini? Senang hari ini? Senang hari ini? Puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Rudi dan keluarga. Dan khususnya bagi jemaat GBI BKP ya kalau tidak salah. Aston boleh membagi kami khususnya pribadi dan saya membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bukan satu kebetulan ya. Kebetulan sebelum saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya tadi dikampaikan Pendeta Muda Rahel Sri Susanti dan saya punya 2 orang anak, 1 suami. Anak yang pertama sudah besar, sudah bekerja di klinik, kebetulan Tuhan izinkan jadi seorang dokter. Tinggal melanjutkan apa menjadi cita-cita dia untuk spesialis yang dilanjutkan. Saya tetap bergumul dan yang kedua masih kecil, jauh jaraknya 13 tahun, masih SMP kelas 3. Tapi harus dinikmati ya. Sampai hari ini saya melihat bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Karena satu hal dan saya tidak pernah punya cita-cita. Bapak Ibu punya cita-cita kan semuanya ya? Betul ya? Mohon maaf Bapak punya cita-cita jadi apa Pak? Pengusaha. Ya betul, pengusaha. Kemudian setiap kita ada yang mau jadi pengacara, pengangguran banyak acara, tidak salah. Mau jadi profesi apapun. Dan saya tidak pernah punya cita-cita itu Tuhan izinkan untuk menjadi seorang gembala. Apalagi perempuan ya Bapak Ibu. Biasanya kan gembala laki-laki ya. Tapi Tuhan panggil itu proses yang luar biasa karena kami tuh gereja kami tuh sebenarnya adalah gereja turunan. Karena kebetulan papa saya sebagai seorang hamba Tuhan di Jalan Ampera. Kalau Bapak Ibu yang dengar Jalan Ampera itu di Durenjaya. Daerah Durenjaya di Bekasi Timur. Jadi kalau mau ke arah kami sudah cukup lama di situ. Papa meninggal digantikan dengan kakak nomor 1. Dan pada saat 2015 kalau kakak saya pertama Tuhan sudah panggil dan BPD Bekasi saat itu menanyakan siapa nih pengganti. Wah karena harus cepat gitu ya. Saya bergumul kepada Tuhan, keluarga menunjuk kita rundingan, sudah kamu saja yang pilih. Waduh. Tidak mudah Bapak Ibu dan Tuhan masih izinkan untuk saya bekerja kebetulan. Pak Rudi adalah salah satu stakeholder kami, customer ya kebetulan Pak Rudi. Jadi sebenarnya bukan sayanya tapi teman saya yang banyak kategori dan sering komunikasi. Tapi lama-lama ngobrol-ngobrol akhirnya teman saya bilang, Rahel itu Pak Rudi itu seorang hamba Tuhan. Oh ya, dan kami kebetulan ketemu di MD lagi ya. Dan mohon maaf Pak Rudi besok saya harus ganti nih, jangan le mineral. Nah Pak Rudinya lupa, nanti akan saya diomelin, saya lapor, saya foto. Ini Pak Rudi loh Pak Arilahi, karena ini saingan kami. Haleluya puji Tuhan, ya ini saingan kami ternyata. Oh mohon maaf ya Pak Rudi ya, gak apa-apa. Jadi besok-besok promo aku apa, supaya penjualannya naik. Promo juga ya. Ya jadi kami ada stakeholder ya Pak Rudi tempatnya sebagai stakeholder kami. Tapi satu hal bahwa di dalam kasih Tuhan itu luar biasa. Kami boleh saling menguatkan para hamba-hamba Tuhan. Visi yang digerakkan dan ketika Tuhan percayakan saya pergumulan luar biasa. Kita gereja kami di gereja di Ampera, Pak Rudi sudah pernah sekali ke sana. Tempatnya kecil ya.
Tapi satu hal, pertolongan Tuhan itu luar biasa. 31 Desember 2015 saat kami merenovasi, hadiah Natal yang terindah tidak boleh dilanjutkan. Haleluya, puji Tuhan. Saat itu saya baru bilang, inilah sebagai seorang gembala. Tantangan dan challenge-nya. Lalu karena kami punya tanah keluarga, kakak saya bilang pakai aja tempatnya. Tapi dengan tekun kami terus melakukan, setia melakukan. Ternyata COVID itu rupanya gak membawa keuntungan ya. Jadi Agustus 2021 tiba-tiba hati saya tergerak. Kami tanah keluarga itu punya yang kosong. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya ngobrol, diizinkan oleh kakak saya bangun, renovasi. Sederhana cuma 9 kali 5. Itu proses dan hari ini saya mau clear dan jelas walaupun keluarga saya katakan saya hitung sewa. Tadinya saya mau beli, kakak saya bilang jangan dulu. Saya nggak mau bermain-main karena saya ingin clear dan jelas seperti itu. Dan berdoa bagi kita semuanya Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu juga terbeban ya pengen beli tanah ya untuk dibangun ya jangan nyewa-nyewa betul? Perjuangan dan pergumulan yang luar biasa dan sampai hari ini saya lihat buktikan. Saya katakan kualitas itu sangat mempengaruhi iman kita. Di tengah badai apapun, sekalipun ada masalah, kita boleh berdiri tegap. Ya, jadi saya sangat menantang bagi Bapak Ibu. Ada lagu kan, hidupku menggenapi firman-Mu. Betul ya? Tanda mujizat. Terus mencertai langkahku. Koreksi, benar nggak kita sudah menentukan menggenapi setiap firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita koreksi Bapak Ibu terkasih, kita nggak usah ngeblame orang lain, tapi belajar untuk kita mengoreksi. Hidupku menggenapi firman-Mu itu lagu saya challenge semua orang. Benar nggak? Karena kita selalu terjadi keributan, apalagi sebagai khususnya malu ya Pak, hamba-hamba Tuhan ya. Ribut soal ini, itu. Tapi kita belajar bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu yang terkasih. Benar aja tetap masih salah, apalagi salah ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Hamba Tuhan kegemukan dibilang makan, ngambil. Hamba Tuhan kurus, hamba Tuhannya kere. Ya betul ya, kok Ibu ketawa sih? Saya gak ngomong loh. Tapi saya yakin dan percaya. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab dan ketika kita setia, Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu pegang janji Tuhan. Sekalipun hari ini engkau tidak memiliki mungkin masalah banyak. Makanya hari ini ketika dikasih tahu, Ibu bebas. Wah enak kali ya kasih tema bebas. Hari ini saya mau katakan mengandalkan Tuhan. Saya tidak tahu saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita mau sama-sama belajari. Mengandalkan Tuhan. Oke. Segala perkara dapat ku tanggung. Betul? Di dalam Dia. Benar? Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Cuman diledek, cuman ditegur, langsung jaim, langsung baper. Betul? Berubah Bapak Ibu yang terkasih. Karena kita gak akan maju-maju. Khususnya para wanita, betul? Setuju? Ibu ini ketawa terus saya bingung Bu. Saya gak ngomong apa-apa loh. Khususnya para wanita, kita kalau bapak-bapak kan cuek. Mau kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya banyak terjadi masalah di wanita, betul? Oh enggak ya, saya juga wanita Bu. Tapi bagaimana kita sebagai wanita? Sebagai wanita yang duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan berkat di tengah-tengah keluarga, suami, anak kita. Di lingkungan keluarga kecil, keluarga besar. Kenapa Ibu Rahel hari ini berbicara seperti itu? Tuhan tempatkan dan saya percaya dan yakin. Bapak Ibu pulang, ada satu berkat kekuatan yang Tuhan berikan. Karena kita boleh mengandalkan Tuhan. Filipi 3, ini sudah di luar kepala ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Oleh karena itu, hari ini perkara apa yang kau punya? Kau jangan tanggung terus. Tuhan, pagi hari ini aku datang kepada Engkau. Aku membawa Tuhan mungkin persoalan anak, keluarga, cucu, mantu, pekerjaan, segala macam. Tapi satu hal, segala perkara kita boleh lewati bersama dengan Tuhan.
Pak Rudi sebagai seorang pengusaha betapa pusing ya Pak ya. Target ini nggak dapet nih, gimana caranya? Apalagi Danone sudah, sedikit saya bocor ini, sudah berkurang ya Pak. Tapi satu hal, kalau engkau setia kepada Tuhan, banyak cara yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saat saya tidak boleh merenovasi kembali, saya tahu satu hal bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan ganti dengan renovasi yang luar biasa. Yang tidak terpikirkan dan saya ingin lebarkan kembali buat anak sekolah minggu. Dan juga karena semakin banyak orang yang datang tempatnya gak muat. Ya, saya bilang proses yang Tuhan kerjakan pelan-pelan. Tapi satu hal, engkau setia kepada Tuhan. Segala perkara, pagi hari ini kita sering dengar lagunya. Jangan didengar aja, tapi engkau renungkan benar Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hal yang sederhana ketika Tuhan percayakan kepada kita. Di tempat pekerjaan yang Tuhan izinkan. Mari Tuhan, aku tidak mampu untuk bisa mengatasi persoalan ini. Aku tidak mampu Tuhan, tetapi mari. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Lanjut. Iya, boleh lanjut? Nah, masalah apa sih? Yaitu bentuknya bulat, gepeng. Ya ini masalah saya. Ternyata sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai yang diharapkan. Betul? Itu masalah. Bapak Ibu pingin anaknya sekolah yang terbaik, betul? Ternyata zonanya itu enggak sesuai. Zonanya ada di zona barat tapi kita tinggalnya di zona timur. Sekarang kan lagi banyak cari sekolah kan. Sekolah yang the best. Yang unggulan-unggulan. Tetapi itu tidak bisa tercapai. Itu masalah yang sederhana. Terus masak sayur asem. Keaseman masalah enggak? Masalah, perut bisa diare. Kebetulan kami bulan Juni kemarin. Sekian tahun kami enggak kumpul keluarga besar karena COVID. Tapi coba memberanikan diri, kami udah booking di tahun 2022. Di waktu itu kejadian Cianjur yang lagi longsor ya, kami cancel. Tapi kami udah bayar DP, nggak apa-apa ganti hari aja. Akhirnya Juni kemarin. Kami sekeluarga cukup 40-50 orang ya, bikin KKR, enggak ya. Jadi puji Tuhan. Tapi pada saat itu ketika selesai pulang, ternyata saya diare malam minggu sama anak saya yang kecil. Ternyata diare saya... Pagi masih khotbah karena hari itu kalau tidak salah minggu pertama karena perjamuan kudus ya. Oke. Saya tahan dan akhirnya siang saya tanya anak saya, kamu masih diare dan muntah mah? Oke. Lalu anak saya yang gede bilang, coba mah dites segala macam kasih obat gini-gini. Kalau sampai tekanannya 93 langsung bawa ke UGD. Ternyata jam 4 sore masuk ke UGD dan Tuhan izinkan dirawat di rumah sakit 3 hari. Masalah ya, terus dokter bilang, ternyata infeksi ususnya tuh banyak, kami takut DBD ataupun usus buntu, ternyata tidak. Jadi ternyata memang infeksi di ususnya banyak mengandung gas. Ternyata masalahnya adalah tempat makanan yang kita makan di sana mungkin tidak bersih, jadi kontaminasi. Itu masalah loh. Kita senang-senang ternyata masalah, betul ya? Jadi dalam hidup kita itu dikatakan keadaan yang belum sesuai yang diharapkan. Dan ternyata keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Bingung gak kalau ada masalah? Bingung kan? Karena bagaimana? Gimana caranya kita menghadapi masalah? Atau ada orang yang cuek aja ada masalah? Betul ya? Kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah? Ternyata masalah itu banyak ya. Jadi masalah mungkin anak-anak sekarang obat-obatan, berkaulan, terus hubungan. Artinya apa? Dia karena mungkin frustasi, bunuh diri. Kemudian keluarga, perpecahan, divorce, perceraian. Kemudian digitalisasi, gadget. Anak kecil kalau ibu-ibu kalau anaknya gak mau makan langsung dikasih gadget. Biar apa? Diem. Musik kan? Twinkle, twinkle, little star. Ya. Oke, kemudian ekonomi.
Lagi resesi sekarang ya. Tapi kita anak Tuhan resesi enggak? Betul? Resesi enggak? Resesi kan akhir bulan Ibu. Anak Tuhan tidak ada resesi. Cukupkan apa yang Tuhan berikan hari ini untuk kita bisa nikmati dan kita makan. Karena tidak ada rasa puasnya. Berapapun yang kita terima, tidak akan pernah rasa puas. Tapi kalau kita mau terima dengan katakan thanks to God untuk apa yang kau berikan untuk hari ini. Gak ada puasanya Bapak Ibu terkasih, tapi bagaimana kita belajar untuk bisa menerima segala sesuatu dalam hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu terkasih. Oleh karena itu belajar melekat kepada Tuhan. Bukan urusan hamba Tuhan, gomar cuma tiap hari bangun tidur, pagi tugasnya segala macam. Punya rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan ketika Kristus sudah berkorban bagi kita di kayu salib. Dia menebus kita dengan harga yang sangat lunas. Oleh karena itu, ku berikan yang terbaik. Pertanyaan bagi kita semua, apa yang kau sudah berikan bagi Tuhan? Mungkin Bapak Rudi sebagai gembala, nggak perlu uangmu yang ribuan, mungkin ya Pak ya. Oh perlu dong kalau untuk pembangunan. Tapi yang saya maksud adalah apa yang kita berikan bagi Tuhan dalam hidup kita. Melayani jadi WL, singer, oh saya udah jadi asyar, nggak cukup. Bapak Ibu saya katakan nggak cukup. Engkau berenung kepada Tuhan. Apa motivasiku untuk aku datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan? Kalau engkau sekedar dilihat, kalau engkau merasa aku hebat dan kompeten segala macam, bertobat kepada Tuhan. Hidupku menyenangkan menggenapi firman-Mu. Apakah sudah atau belum? Saya ajarkan kepada setiap jemaatku. Kalau tadi saya bilang wanita itu, cuma disuruh apa? Ingetin ya, minggu depan itu kamu tugas pujian. Oh langsung tersinggung, saya kan sekretaris, tugas saya lah yang harus mengingatkan. Langsung keluar dari grup, jangan Bapak Ibu terkasih. Miliki seorang temperamental atau seorang yang mempunyai hati yang tulus dan hati yang bijaksana. Karena dalam setiap hidup kita, Tuhan tempatkan belajar berpikir. Tuhan kasih contoh, mungkin Pak Rudi dengan istri. Tuhan sudah tentukan, sudah tahu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan sudah membalance, merendah hidup kita jadi blueprint yang baik dalam hidup kita. Nah persoalannya kadang-kadang kita tidak dengar-dengaran. Kadang-kadang kita menggunakan ini pemikiran kita sendiri. Lanjut, kita ambil contoh salah satu tokoh. Kita buka di 1 Samuel 30, ayat yang pertama sampai dengan demikian 25. Boleh minta tolong? Bacain salah satu. Siapa yang suka membaca firman Tuhan? Baik, sampai di situ dulu Bapak, nanti boleh dilanjutkan. Terima kasih. Jadi peristiwa ini adalah ketika Daud sudah dalam perjalanan Daud ya. Daud itu ternyata sampai di Zilzak, kan dia diserang ya. Sampai kepada orang Filistin di ayat yang ke-20, pasal 29. Dan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Zilzak pada hari yang ketiga. Ternyata orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kotanya dibakar habis, kota Ziklag. Dan di kota Ziklag itu diam keluarga daripada bangsa Israel. Dan ternyata ada Daud dan istrinya dan anak-anaknya.
Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Orang-orang Ziklag mereka tidak membunuh tawanan, ya. Dan mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Peristiwa itu terjadi dan masalah terjadi, Daud terjepit. Kenapa? Karena orang-orang ingin melemparinya dengan batu, karena dia protes kepada Daud. Daud sebagai seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab. Dan sebagai pemimpin, Daud melihat ya istri dan semua rakyatnya ditawan. Hatinya sedih. Dan semua ingin menyalahkan Daud. Betul ya? Pak Jokowi sebentar lagi kan mau pemilihan presiden 2024 ya. Dan sebentar lagi akan diganti. Tetap aja orang masih menyalahkan ya, karena di reshuffle kabinet. Betul ya? Menteri kalau tidak salah yang terkena KPK itu diganti. Salah. Pemimpin bangsa Indonesia salah. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Jadi seorang pemimpin enak nggak? Enak nggak Pak Rudi jadi seorang pemimpin? Pak Rudi ketawa terus. Selalu disalahkan. Harusnya dia jangan begini. Harusnya begini. Kalau orang begitu itulah orang itu yang saya suruh. Betul ya Pak? Kamu hanya bisanya mengatur. Doing dong. Lakukanlah. Karena biasanya orang yang melakukan itu orang melakukan itu susah kan? Karena dia harus berpikir planning apa, rencana apa yang harus dia buat. Betul ya? Kalau ngomong kan enak. Oh harusnya begitu dong. Kalau ada orang yang begitu, kamu yang kerjakan. Saya pengen tahu supaya orang itu merasakan bagaimana mengatur orang itu susah. Setuju tidak? Enak kan kita ngomong. Kalau Bapak Ibu, Pak Rudi begini aja. Pak Rudi gini aja. Apakah Pak Rudi mikir gak dia? Gak tidur kali? Tidur gak Pak? Tidur lah ya, kalau enggak nanti kasihan sakit. Tapi punya tanggung jawab yang luar biasa sebagai pemimpin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari bekerja sama. Ya, rakyatnya protes, mereka ingin memberontak kepada nyalahin Daud. Satu hal yang Daud lakukan apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia gak menyalahin Tuhan. Tuhan, aku ini kau pilih jadi raja. Kenapa Tuhan? Mungkin rakyatku Tuhan. Kenapa istri ditawan Tuhan? Anakku ditawan. Dia tidak protes. Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pagi hari ini Bapak yang terkasih. Daud itu dikatakan adalah pilihan. Ya, raja pilihan dia. Kemudian tapi dalam hidupnya juga dia berbuat dosa tidak? Berbuat dosa. Uria suruh berperang di depan, istrinya diambil. Kalau kita melihat di sini rasanya gimana sih? Gedek gitu ya, kesel gitu ya. Orang raja menjadi contoh kok. Tapi Tuhan katakan Daud itu sangat berkenan di hati Allah. Gimana caranya supaya kita berkenan kepada Allah Bapak Ibu? Tidak mudah. Perlu sesuatu hal yang kita lakukan tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Jangan kita merasa sekarang saya posisi zona nyaman. Nanti aja dulu. Kalau saya sudah sakit, kalau saya sudah ada masalah, baru datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih. Belajar seperti Daud. Daud menguatkan tetap kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat ke-7 Bapak boleh dilanjutkan. Sampai yang ke-10 dulu ya. Oke. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu?
Baik, terima kasih. Jadi Daud menguatkan dan Daud bertanya kepada Tuhan. Dia sebelum mengambil keputusan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia katakan kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu Daud taat, Daud turut. Daud pergi, dia gak bilang, Tuhan tentaraku cuma 600 Tuhan. Itu tentara-tentara Ziklag banyak banget Tuhan. Enggak, dia taat, dia ikuti. Dan hanya 400 dari 600 itu dan 200 ya karena lelah dia menunggu di sungai Besor. Yang kedua, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Pertanyaannya seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan? Apa tiap hari doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seberapa banyak kita berdoa? Seberapa banyak kita datang kepada Tuhan? Seberapa banyak kita bergumul? Seberapa banyak time management kita kepada Tuhan yang kita pakai? Bangun tidur, ku terus buka Facebook. Mau mandi ya, pasti. Facebook kan? Kebetulan hamba Tuhannya buka gadget. Kebetulan kalau para hamba Tuhan kan pagi-pagi suka ngasih tuh firman. Ya. Ini firman dari hamba Tuhan. Habis itu buka yang lain. Gak salah Bapak Ibu terkasih. Karena di sini juga banyak ya isi tentang Alkitab. Tapi bagaimana kita mengatur, memanage dalam hidup kita. Ya, baik. Ayat yang ke-11 Pak boleh minta tolong sampai ya ke-20. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah dia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya dia sudah kembali sebab dia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak keturunan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb dan orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepada gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan arena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Palestina dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing dan domba dan lembu, semuanya itu dikirim mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang itu ini dan menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang telah bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang yang bersila di antara orang-orang yang ikut pergi
kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Dia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat padang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Amin, terima kasih Pak. Nah berikutnya, yang pertama tadi Daud terus menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, dia bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan punya cara, punya hal yang kadang-kadang kita tidak pahami. Kemudian Daud menemui seorang di padang gurun, lalu ketemu dengan seorang di Mesir ya. Lalu ternyata mereka kelaparan, lalu dikasih roti dan dikasih makan ya, 2 buah kue kismis, kemudian dia suruh minum, kemudian segar. Lalu Daud bertanya di ayat ke-13, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Dikatakan, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek, tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ternyata dia salah satu orang yang menyerbu tanah Negeb, ya, menyerbu Ziklag sampai dibakar. Daud bertanya kepadanya, dapatkah kau menunjukkan jalan kepada gerombolan itu? Daud punya kesempatan enggak untuk membunuh anak tersebut? Punya kesempatan. Karena apa? Dia salah satu orang yang menyerang. Tetapi Daud katakan dengan rasa dia tidak mementingkan, dengan rasa dia tanya dulu. Dia masih punya rasa ya. Dia bertanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku kepada gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah engkau tidak akan membunuh aku. Jadi ada bargain, ada tawar menawar. Kamu bisa nggak tunjukin jalan ke gerombolan tersebut? Terus katanya anak muda tersebut, oke, tapi jangan bunuh aku. Dan pada keesokan hari ayat ke-17, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Kecuali dan Daud melepaskan 400 orang yang melarikan diri. Banyak cara yang Tuhan kerjakan. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud juga kepada kita. Saat kita menghadapi masalah. Ya, masalah tadi saya lihat masalah ekonomi, masalah keluarga, pergaulan, kemudian masalah hubungan dan segala macam. Dan peristiwa ini terjadi Daud yang ketiga. Dia punya kesempatan untuk membunuh, tetapi Daud memakai anak muda tersebut untuk menunjukkan jalan ya kepada mereka di tanah orang Filistin itu, kepada orang-orang Ziklag. Dan apa yang terjadi? Daud menghancurkan. Dan yang keempat lagi kita lihat di sini. Ketika Daud mendapatkan jarahan tersebut, lalu Daud tidak makan sendiri. Kemudian yang 400 ngomel. Lalu Daud bilang, bagikanlah semuanya. Yang 400 bilang, Daud gak usah yang 200 dikasih. Ngapain yang 200 dikasih? Tapi apa jawaban Daud? Dikatakan, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan. Kecuali kepada masing-masing istrinya dan anaknya. Itu boleh mereka bawa pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian yang tinggal dekat dengan barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang itu akan dibagi sama-sama. Daud tidak pilih kasih. Daud membagi, semua punya hak yang sama. 4 hal yang Daud kerjakan ketika dia diserang. Ketika dia melihat
istri dan anak-anaknya ditawan. Hancur, kita sedih ya pasti semua keluarga. Kalau anak-anak kita, suami atau istri kita mengalami masalah, mungkin mengalami sakit atau apapun, ya, pergumulan. 4 hal yang Daud lakukan. Pada pagi hari ini kita juga mau belajar. Boleh berlanjut? Nah, bagaimana sikap Daud? Ya, ada beberapa hal yang kita boleh lihat. Daud bersandar kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dia bertindak berdasarkan iman. Keempat, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Tadi saya katakan, kalau kita berada dalam posisi zona nyaman, mari kita melihat lingkungan di mana kita berada. Kesempatan kemarin 19 Juli, kami para wanita mengunjungi Panti Werda Sahabat Baru di daerah Durikepa. Tidak banyak, ada 13 orang dan susternya yang mengurus bilang baru ada 2 orang yang meninggal Bu, jadi masih 13. Setelah ini masih ada masuk lagi. Yang saya mau lihat semua kena stroke. Itu ada Buddhis, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik. Susternya menceritakan bermacam-macam. Lalu ada yang hobinya itu ke kamar mandi, lagi tempat ibadah. Saya mau ke kamar mandi, diantar kamar mandi. Ternyata susternya bilang, itu mereka seneng banget di kamar mandi. Entah kenapa, padahal udah pakai pampers. Mungkin adem kali ya di kamar mandi. Terus itu ibu oma-oma, ada satu lagi yang stres, yang ngomong sendiri. Ada lagi opa yang habis operasi kakinya, ada lagi yang kena diabetes, mau HD tapi tidak ada uang, tidak bisa HD. Terus ada lagi yang kena stroke tiduran aja, anaknya laki, cowok, kontrak, tidak punya pekerjaan. Kemudian jadi yang ke situ itu terserah mau kasih berapapun. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bukan seperti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan kita menuai entah 20 tahun lagi, entah 30 tahun lagi. Karena kita akan menjadi tua. Betul ya? Kan gak mungkin Bapak Ibu terus gagah terus. Fungsi tubuh kita semua pasti akan berkurang. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Selagi kita masih hidup, kita belajar. Kalau udah di ruang ICU itu punya 2 kesempatan ya Bapak Ibu. Tinggal tunggu alatnya dicabut atau Tuhan masih izinkan. Karena saya seringkali masuk ICU. Karena mama saya kena MDP. MDP itu adalah penyakit adiknya leukemia, itu darah. Dia penghasil trombosit yang sangat terbesar. Kami tidak mau biopsi karena umurnya sudah 83. Karena kalau udah biopsi, udah usia tua, dibius itu bisa 2 hal. Bisa katanya lewat atau kelumpuhan. Ya sudah, biarkan saja. Kemudian kakak saya nomor 1 itu juga dia stroke dan pernah kemarin terakhir dia diabetes, kaki sebelah kirinya itu Tuhan izinkan untuk diambil di Mitra Barat. Makanya tadi saya bilang sama taksi ya, rumah sakit Mitra Barat depannya itu ada apa? Ada Care Free Day. Karena saya ngalamin sendiri. 3 kali nganterin kakak saya ke situ. Akhirnya saya bilang, Pak ini kakak saya sedang sakit kritis, baru dibukain jalan. Yang ketiga pada saat dia meninggal di jalan. Itu saya ingat 6 Desember 2015. Jadi saya nggak tahu ngomong ke siapa tuh. Di depan rumah sakit jangan diadakan Car Free Day. Atau mau di lapangan Monas atau lapangan Gelanggang. Karena apa? Orang sangat mengganggu, orang kritis mau melahirkan. Nobody orang yang tahu loh Bapak Ibu. Emang diprediksi besok saya sakit. Bapak besok sakit terus hari Minggu jamnya jam 9, jam 7, jam 9. Itu saya agak sedikit tidak nyaman karena saya mengalami 3 kali banget gitu loh. Tadi saya juga sedikit terganggu. Jadi saya harus muter lagi makanya agak telat. Gitu. Jadi balik lagi. Nah balik ke sini. Jadi saya mau sampaikan. Kami keluarga ngobrol. Kami keluarga besar. Tinggal ber-8. Kita ngobrol. Ada keponakan pada iseng deh. Gini aja nanti manggilnya Oma kita kasih rumah.
Jadi yang tua-tua itu ngumpul. Jadi nggak usah ditaruh di apa, di panti Verda gitu ya. Jadi ngumpul keluarga besar, terus jadi nanti kita anak-anaknya datang. Jadi saling bantu yang sakit gitu ya, karena kami keluarga besar. Jadi ada keponakan saya ngeledek, kita kasih rumah aja. Itu salah satu joke aja mereka bahwa kalau udah tua kita mau seperti apa. Betul ya? Sudah tidak punya, ada yang kita nyanyi lagu sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Cuman bisa ngetok. Jadi betapa hidup kita itu sangat kita berhargai dengan luar biasa. Hargai hidup kita dengan luar biasa. Karena fungsi tubuh kita itu tidak akan selamanya tuh kayak seperti kita sekarang. Pasti akan berkurang. Jadi setiap detik, setiap apapun yang kita kerjakan, mari. Bapak Ibu terkasih, engkau andalkan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Mohon maaf saya kelamaan apa enggak nih Pak. Satu lagi saya tak kasih ngomong nanti kelamaan. Bapak Ibu udah ada waktunya ya. Sebentar, ada satu yang buat kita apa sih yang kita kerjakan. Pengajaran yang kita dapat satu. Ingat, Tuhan mengizinkan adanya masalah. Betul? Daud. Dia tidak dicobai. Kenapa? Tuhan izinkan dengan adanya masalah itu membuat kita menjadi strong. Membuat kita kuat. Dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia yang memberikan hidup sumber dalam hidupmu buat pagi hari ini. Mari, setiap kompetensi yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kepandaian yang Tuhan berikan. Kita mau pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita undang Tuhan, pakai hidupku. Apa yang bisa aku berikan buat kemuliaan namamu. Yang kedua, kita melihat Tuhan menolong dalam setiap masalah. 10 dan 23 tadi. Tuhan menolong gak bangsa Israel? Tuhan tolong. Tuhan selalu menolong hidupku. Ada kan lagunya? Tuhan selalu menolongku. Terus selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Dia menjaga kita dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki. Hargai kalau menurut saya. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan begitu mengasihi kita. Yang ketiga. Dia memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Apa yang kau minta. Dia tidak pernah kasih. Kita minta yang baik, apa dia pernah kasih ular? Enggak, dia menyediakan tempat bagi kita di sorga yang mulia. Dia datang, dia menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa Bapak yang terkasih. Pagi hari ini, sederhana saya sampaikan. Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Setiap apapun yang kita boleh kerjakan. Mari Tuhan berjalan bersama dengan aku. Supaya aku bisa berhasil, bisa melewatinya dengan luar biasa. Yuk Bapak Ibu terkasih, terima kasih buat pagi hari ini. Sehingga menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan mau bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Yuk kita naikkan pujian ini, Tuhan selalu menolong dalam hidup kita. Mari para singer WL boleh membantu saya untuk menyanyikan pujian ini. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Setiap hidup kita pasti ada masalah. Dan biarlah kita mengatakan Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Tuhan mengizinkan, Dia ingin merendah hidup kita. Menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Bapa. Tak akan berubah sampai
Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan selalu tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini engkau boleh berdoa kepada Tuhan. Dia selalu mendengar dan menjawab setiap seru doamu. Amin Yesus. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Reve kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dengar Tuhan setiap seru doa kami Bapa di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan terjadi. Terima kasih Yesus. Seizin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Benar Tuhan. Engkau selalu setia. Menjagaku. Terima kasih. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menolong dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami aminkan janji-Mu Tuhan. Hamba selesai berbicara Tuhan. Tetapi kuasa-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Sebagaimana Daud mengandalkan Engkau Tuhan ketika hatinya sedih. Ketika rakyatnya ditawan. Mari Tuhan, hamba tidak mengerti setiap persoalan dari setiap jemaat-Mu di pagi hari ini. Tetapi hamba yang menirpasi dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Masalah yang mereka boleh hadapi Tuhan. Satu hal Engkau selalu menolong dalam setiap kehidupan mereka. Setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Setiap profesi apapun yang boleh mereka kerjakan. Mari Tuhan, mereka lebih mengutamakan Engkau. Dan biarlah Tuhan menyertai dalam setiap hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah dan kasih-Mu memberkati bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Ya, salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya yang hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Baiklah, pertama-tama kami mewakili Gembala dan seluruh jemaat GBBKP Aston mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Rahel Sri Susanti. Terima kasih Bu, firman yang begitu indah yang memberkati kita semua dan menjadi remah bagi jemaat GBBKP Aston. Berkati Ibu. Baik saudaraku, kasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Biasa hari Selasa kita ada doa terobosan WBI pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Dan hari Rabu kita biasa ada menara doa di Ruko Kenari, online dan onsite pukul 19. Kami mengundang semua para pengurus gereja untuk hadir karena memang perlu kita bersama-sama unity untuk terjadinya penuaian bagi gereja kita. Impokul, yaitu hari Kamis kita ada Kul Eklesia pukul 19 di rumah Ibu Rita di PIP.
Dan hari Kamis juga ada Cool Bible Cikarang. Pukul 19 melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Cool Daud pukul 19 di rumah Bapak Sitorus. Dan berikutnya hari Jumat juga ada Cool Yobel Glory di pukul 19 di rumah Opung Clara. Selanjutnya juga ada Cool Bethsaida hari Jumat pukul 18 di Jeruk Raya. Hari Sabtu kita ada doa fajar pukul 5 pagi melalui juga aplikasi Zoom. Hari Minggu perhatikan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, tanggal 30 Juli ibadah kita kembali di Ruko Kenari. Ibadah dilaksanakan satu kali yaitu pukul 16 sampai pukul 17.30 sore. Jangan lupa nanti besok-besok datang ke sini nggak ada orang. Ya, yang tidak hadir bisa dikasih tahu ya, supaya apa? Supaya mereka meluncur ke sana. Dan jangan lupa nanti sore pukul 5 ada ibadah youth di Ruko Kenari. Ibu-ibu yang punya anak remaja usia 12-13 tahun, yuk bergabung dan berkumpul di rumah Kakak Ita. Kurang jelasnya bisa hubungi Kakak Anes. Ya, demikianlah pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita undang bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur. Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir. Kami telah menerima kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga akan memberikan yang terbaik, memperlebar, perluas kerajaan-Mu melalui apa yang kami beri. Berkati setiap kami Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Baik mereka yang memberikan perpuluhan, persembahan diakonia, misi, rumah Tuhan dan ucapan syukur. Berkati Tuhan berlimpah-limpah. Apa yang dia kerjakan, dia pikirkan, dia rencanakan. Tuhan buat berhasil. Dan kuduskan Tuhan apa yang kami beri. Dan kami percaya apa investasi yang kami berikan kepadamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk memperlebar kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Pulanglah dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan, amin.